Halo gengs, ketemu lagi. Kali ini aku mau cerita tentang kebiasaanku membuat rencana dan strukturisasi dalam hidupku. Jadi, aku tuh termasuk orang yang sangat suka merencanakan sesuatu. Aku merasa senang dan tenang kalau hidupku itu punya struktur. Aku nyaman ketika semuanya tertata rapi, bukan hanya di kepala, tapi juga kutuangkan dalam file-file digital kalau saat ini. Dulu aku mungkin coret-coret di kertas, tapi sekarang sudah mulai lebih terstruktur di Google Sheet. Nah, aku tuh senang membuat rencana sampai ke detail terkecil, baru setelah itu aku melakukannya. Nah, jadi perencanaan itu bagiku bukan sekadar daftar kegiatan, tapi itu juga kayak menjaga arah hidup gitu loh. Karena aku udah punya struktur yang jelas nih, jadi setiap hari itu aku hampir selalu tahu apa yang harus kukerjakan. Dari bangun pagi sampai mau tidur malam. Jadi ada alur yang membimbing langkahku. Apa yang kukerjakan hari ini, besok dan minggu depan. Semakin dekat waktunya, semakin detail. Tapi kalau yang masih jauh itu draft kasarnya aja gak apa-apa, tapi setidaknya aku udah tahu apa yang mau aku kerjain. Yang paling membuatku senang dari perencanaan ini adalah bahwa hal-hal kecil yang kurencanakan itu membawa aku ke dalam satu tujuan besar, yaitu tujuan hidup. Jadi semuanya terhubung, menguatkan satu sama lain yang pada akhirnya itu akan membuat tujuan hidupku jauh lebih jelas. Struktur membuat hidupku jadi gak berantakan, perasaan bersalah di dalam diri juga berkurang karena telah berusaha menggunakan waktu sebaik-baiknya. Rencana pada manusia itu kan membuat kita merasa punya kendali ya. Keteraturan dapat membuat kita merasa aman. Nah, tapi karena hidup ini der-der ya, gak semua rencana itu bisa dilakukan. Di sini aku meletakkan prinsip stoikism, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi yang jelas aku punya ruang untuk tidak apa-apa jika rencanaku tidak berjalan. Ada kok hari-hari yang ketika rencanaku gak berjalan dengan baik. Ada juga ketika jadwalku harus bergeser. Dulu aku mungkin belum bisa menyesuaikannya seslow itu seperti sekarang ini. Tapi sekarang aku sudah bisa mulai menerima. Aku tahu struktur itu penting, tapi aku juga mulai menyadari bahwa fleksibilitas juga sangat penting. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Rencana mungkin bisa membuat kita bertumbuh ya, tapi perubahan itu dapat membantu kita menjadi jauh lebih bijaksana. Sekarang aku masih orang yang suka merencanakan, aku masih suka hidup yang terstruktur, aku masih percaya bahwa disiplin dapat membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup. Tapi aku yang sekarang juga belajar memberi ruang pada hal-hal yang tidak terencana. Aku memberi ruang pada penyesuaian. Aku memberi ruang yang seluas-luasnya bagi skenario Tuhan agar hidupku jauh lebih baik daripada rencana yang kususun sendiri. Karena pada akhirnya tujuan hidup kan bukan hanya tentang sampai ke tujuan yang kita rencanakan ya, tapi juga tentang siapa kita saat menjalaninya. Jadi arah itu penting, rencana itu baik, tapi mari kita tetap percaya bahwa bukan kita yang mengatur semua. Ada zat yang maha pengatur dan itulah yang
seharusnya dapat membuat hati kita lebih tenang. Oke, segitu dulu ceritaku hari ini. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Bye.